ini kami tentu merasa juga lini pertama yang terkena dampak. Tapi walaupun seperti itu, tim kami belum ada yang kami putuskan kontrak atau kami rumah yang kita masih dengan berbagai kreativitas yang ada, kami harus produktif. Alhamdulillah belum sampai terasakan hingga krisis di internal, belum. Semoga tidak terjadi. Tapi utamanya kami inginnya praktisi Pak Bang Sandi, utamanya mungkin di fiskal ya, di perpajakan utamanya kami mencermati kondisi seperti ini apakah kebijakan-kebijakan yang saat ini utamanya khusus di bidang perpajakan itu kami juga ingin sekali relaksasinya itu benar-benar nyata. Jadi kan dalam aturan sekarang ini kan tidak ada semacam kelonggaran, jadi tetap berjalan. Seandainya kami sedang status, ya beberapa rekan ada yang dalam status mungkin dalam pemeriksaan, itu tetap berjalan. Ya, faktanya seperti itu. Padahal kami kan benar-benar sangat terpukul. Itu yang kami concern banget di situ, karena itu fakta lapangan di kami. Jadi mungkin relaksasi yang sekedar hanya mundur tanggal lapor itu tidak mengena sekali. Sebenarnya di seluruh bisnis pengusaha kami ya, di Nganjuk juga akan ini sih, juga belum ada efeknya. Tapi kan seperti itu kan nanti akan ada surat, kalau kami tidak terlambat, kami dianggap kurang seperti itu. Mungkin bagi kami pemerintah harusnya ada masukan untuk ke arah ke situ, karena faktanya iya memang betul di sisi produksi kami terpukul, tapi di sisi utamanya perpajakan itu kami banyak sekali faktanya masih jalan normal tanda kutip, padahal karena kami sedang tidak normal. Mungkin dari Bang Sandi yang sangat berpengalaman, utamanya pernah di krisis, bisa menyampaikan saran atau mungkin menyemangati kami, atau bahkan jalan keluar yang pernah Bang Sandi alami, sangat berharga bagi kami pelaku usaha, utamanya kami juga yang di praktisi perpajakan. Terima kasih Bang Sandi. Silakan Bang Sandi. Ya, terima kasih Ketua kakak kita Bang Andrian. Memang ini dilema ya, pada satu sisi pemerintah juga mengalami kesulitan pemasukan, tapi pada satu sisi lainnya bahwa dunia usaha itu terpukul luar biasa. Jadi ini yang disebut sebagai double whammy, pukulan 1-2 namanya, pukulan 1-2 di mana ekonomi terdampak secara menyeluruh sampai ke akar rumput. Ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, karena krisis sebelumnya tidak ada pandemi. Nah, oleh karena itu, Bang Andrian, saya boleh usul di forum ini, nanti aspirasinya akan kami catat dan kami sampaikan, tapi mestinya kelonggaran dan insentif baik fiskal maupun kelonggaran pembayaran cicilan, pembayaran bunga, dan bunga yang lebih rendah itu diprioritaskan kepada UMKM dan justru masyarakat yang ada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini yang akan terus kami suarakan, tapi alhamdulillah Mas Andrian belum melakukan PHK, karena di sesi ini saya ingin sampaikan gitu bahwa PHK karyawan itu merupakan opsi terakhir, karena seperti kita ketahui, jika kita, saya pernah mengalami sendiri pengalaman di PHK gitu, bahwa PHK ini menghantam langsung kepada penghasilan satu keluarga, karena mungkin yang di PHK satu orang tapi yang terdampak satu keluarga. Jadi sebagai salah satu bentuk kontribusi kita kepada ekonomi bangsa, saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman di sini untuk terus melakukan opsi-opsi penghematan, opsi pengelolaan tunai seirit mungkin,
dan menempatkan bahwa PHK itu sebagai opsi terakhir. Itu catatannya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Andrian. Teman-teman ingat kata-kata Bang Sandi tadi, cash is king ya. Terus hindari PHK. Ini kondisi yang kita memang belum pernah hadapi baru ini. Oke, itu pelajaran yang kita harus tangkap. Terima kasih Bang Sandi. Selanjutnya saya ke Sekum HIPMI, Bang Udin. Beliau ini punya channel properti Bang Sandi, terus pengusaha properti juga. Juga kalau anggota HIPMI pasti semua pemegang sahamnya Jack semua ya. Jack ini alhamdulillah ini Bang Sandi. Kenapa namanya Jack? Karena orang Nganjuk itu kalau bilang iya, itu bilangnya Bang Sandi. Jadi unik, kita pakai nama yang itu. Di Play Store kita sudah di-download kurang lebih 40.000 orang awalnya. Kemarin ada trouble sedikit, akhirnya sekarang kita agak menurun, tapi kita udah bantu putaran UMKM itu 500 sampai 800 juta sebulan lah, tagihan order dari kita. Alhamdulillah cukup bantu lah buat perputaran bisnis di Nganjuk. Monggo selanjutnya, silahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Ketua dan salam hormat kepada Bang Sandi. Perkenalkan, saya lebih tepatnya biasa dipanggil Udin. Kalau di sini namanya Property Channel, itu kebetulan akun masuk saya ini sama dengan yang saya pakai YouTube itu. Jadi kalau Bang Sandi mau lihat, bisa deh di-subscribe di Property Channel. Jadi begini, saya kebetulan itu join sama yang di sini ada Bang Ari Susilo Pambudi di bisnis properti dan juga Mas Pugu tadi yang sudah menyampaikan itu bawang kita. Nah, kita ada di satu naungan PT begitu Bang Sandi, dan alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan karena memang pandemi ini cukup menghantam di beberapa sektor. Tapi saya mau bercerita bahwa badai ini pasti berlalu. Semua yakin teman-teman juga seperti itu, bahkan ketika awal pandemi ini terjadi, meskipun kita di kota kecil, teman-teman sudah melakukan, saya yakin sudah melakukan upaya plan A, plan B, plan C, dan plan D. Termasuk eksekusi terakhir ketika benar-benar tergoyang karena dampak ini. Nah, untuk mensiasati itu setiap teman-teman sudah pasti ya, tadi sudah memiliki plannya. Nah, saya itu lebih tergelitik begini, Bang Sandi. Contoh kecil adalah tadi Bang Pugo ya, Bang Pugo. Memang di pandemi seperti ini, mohon maaf, ini justru naik permintaannya. Artinya nggak semua UMKM atau usaha itu terhantam keseluruhan adanya pandemi ini. Artinya ada beberapa tren yang naik, terutama industri online ya, industri yang mengandalkan online itu saya kemarin itu sampai, mohon maaf saya sebut merek, Tokopedia, itu untuk akses aja. Itu sempat jaringan sibuk di Tokopedianya. Bukan karena akses internet, tapi karena mungkin banyaknya orang yang work from home, sehingga mereka lebih mengandalkan online untuk bertransaksi. Nah, di tengah era seperti ini, saya yakin Bang Sandi ini pengalamannya lebih banyak, lebih jauh dibanding kami. Pasti dampak dari ketika ini sudah berakhir, mohon maaf ya, pasti ada banyak beberapa usaha yang nantinya akan jatuh. Dan tentu dari sisi lain, ini selain menjatuhkan, tentu di situ juga ada istilahnya apa ya, peluang juga. Saya lebih tergelitik apa sih peluang sebenarnya yang bisa diambil ketika banyak yang jatuh, terus opsi apa yang seharusnya kita siapkan di tengah seperti ini? Karena saya yakin nggak semuanya itu terhantam. Karena itu tadi gambaran awal saya sudah menceritakan seperti itu. Kira-kira itu sih. Jadi saya yakin ada lah istilahnya akuisisi ke beberapa usaha yang macet dan sebagainya. Kira-kira ini dampak dari pandemi itu, terus untuk teman-teman yang backup pendanaannya cukup bagus,
Ini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Begitu Bang Sandi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Mas Sekum, properti guru kita. Saya nanti coba lihat YouTube properti channelnya. Tapi pada intinya pada saat sekarang, pada saat krisis yang sekarang ini, yang akan mendapatkan peluang adalah yang bisa melihat keadaan. Kan Mas Sony tulis badai pasti berlalu, tapi hari yang cerah juga bisa berlalu. Jadi sebetulnya bagi kita adalah bagaimana melihat peluang, tren-tren pasca krisis. Apa saja yang menarik? Menurut saya investasi di bidang kesehatan ini akan sangat menjadi potensi yang luar biasa, terutama di daerah. Karena seperti kita ketahui, pandemi ini bahwa jumlah fasilitas kesehatan kita di segala bidang sakit maupun lab Halo, Bang Sandi, masih join? Oh, kayaknya keputus. Yang lain mohon audionya di mute ya, karena terlalu banyak, akhirnya audionya di mute ya, kalau nggak ini ya. Mas Agus, audionya di mute, Mas Agus. Mas Yunus, audionya tolong di mute. Itu Pak Yunus. Yuri rame dhewe rek. Pojok kiri bawah, Cak. Nggone. Yunus masuk Barakah. Pojok kiri bawah, Cak. Ada di lima gede Mas Adria di gue sih. Komandria. Coba bandingin aja, Cak. Ajaran Om. Aja suwi-suwi, kok keplok. HP-nya anyar iki. Wajahmu gopoh ngono. Pojok kiri bawah. Kak mute sik, Cak. Wis masuk. Di mute ya. Ya, mohon maaf tadi terputus. Maaf tadi terputus. Langsung Bang Sandi. Langsung, oke, baik. Tadi saya sampaikan pas saya putus itu berkaitan dengan sektor-sektor yang akan menjadi peluang ke depan. Nah, pertanyaannya, sektor itu pasti akan bertambah, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Nah, bagaimana memodalinya? Karena nggak semuanya kita memiliki modal. Waktu krisis 97-98 menghadapi peluang-peluang tersebut, yang saya lakukan adalah mengumpulkan kepercayaan dan permodalan dari sindikasi-sindikasi pengusaha-pengusaha dalam negeri dan luar negeri waktu itu. Jadi kebetulan saya dipercaya untuk pengelolaan dana dari beberapa investor negeri, itu yang saya gunakan untuk mengambil alih peluang-peluang tersebut. Sehingga akhirnya ada beberapa investasi yang kami lakukan pasca krisis yang bisa menghasilkan keputusan bisnis yang tepat pada saat itu. Jadi dan pada saat
yang sama juga, saya pernah melihat bahwa ada institusi-institusi keuangan juga yang memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi yang jitu, yang jeli untuk membidik usaha-usaha yang pada saat itu tentunya bisa dikonsolidasikan. Nah, belajar dari situ saya melihat nih seperti Nganjuk ya, daerahnya kalau kita lihat punya selain dari potensi agribisnis juga bisa dilihat dari potensi-potensi lain seperti potensi energi, juga potensi yang berkaitan dengan ekonomi baru dan ekonomi 4.0. Jadi ini yang harus sama-sama kita bedah peluangnya, dan saya yakin memang badai ini cukup ada tantangan buat kita, tapi saya yakin kalau kita semua rajin untuk melihat peluang ini, saya yakin kita bisa justru menyikapi krisis ini dengan akhirnya bisa melalui krisis ini dengan justru melihat beberapa peluang. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Bang Sandi. Selanjutnya mungkin dari OKOC Bang Sandi, Mas Yoga. Mas Yoga silakan, waktunya jangan lama-lama, 2 menit, waktunya mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jadi kebetulan saya bergerak di bidang electrical mechanical juga ya. Yang saya tanyakan ini kan kita ada di pengadaan di semua ini ya. Tak gambar speknya sing itu. Ada beberapa di perusahaan yang sampai hari ini itu Sandiaga. Mas Harun. Halo, Mas Yoga. Ya, saya ulangi lagi. Jadi saya jadi kondisi sekarang hari ini adalah di semua itu pasti ngefek ke supplier. Jadi beberapa teman yang sekarang itu bermain di bidang project itu sudah pasti akan mengalami dampak yang luar biasa, apalagi juga kasihan dari karyawan juga. Nah, kondisi hari ini kita harus bermanuver nih Bang Sandi. Untuk 2 bulan ke depan, untuk tagihan, cicilan, seperti itu kita bermain di kesehatan ya. Jadi ada September, mau nggak mau harus kita dapat peluang itu untuk cash flow kita. Jadi kita sudah bikin 3 jenis September. Yang pertama adalah 20 juta, yang kedua adalah 6 juta, dan yang ketiga adalah 3 juta. Dan ini sudah siap rilis. Ini kita mau nggak mau harus manuver untuk bisa dapetin cash flow, untuk bisa bikin bertahan di perusahaan kita. Nah, dari krisis yang sebelumnya, itu pasti di bidang manufacturing akan mengalami masa fase yang paling panjang. Nah, berkaca di tahun yang lalu, itu berapa lama, terus kita sebagai orang-orang manufacturing engineering itu harus berganti usaha atau menunggu peluang, dan waktunya itu nggak bisa ditentukan sampai hari ini. Jadi yang saya tanyakan, kalau di pengalaman yang tahun lalu, berapa tahun develop seperti ini itu bisa kembali normal lagi? Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Yoga ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa model yang memproyeksikan krisis COVID-19 ini, dari segi krisis kesehatannya paling cepat 3 bulan sampai 9 bulan. Kalau dari krisis sosialnya itu 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Kalau dari segi krisis ekonominya kita bisa melihat paling cepat 9 bulan sampai 18 bulan. Berarti ini masa ketidakpastiannya. Kalau kita ada di sektor manufacturing tanpa ada bantuan daripada insentif baik pemerintah maupun kalau kita tidak melihat ada kemampuan kita terus berproduksi dengan permintaan yang tentunya agak menurun, ini menurut saya harus dipikirkan secara matang untuk melakukan reposisi. Karena ketidakpastian ini kita perlu sikapi dengan penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai habis napas, Mas Yoga. Jangan sampai beberapa rekan saya seperti Texmaco yang di industri manufacturing memaksakan akhirnya dia habis bensin dan akhirnya harus tutup. Kalau misalnya kita bisa lakukan restrukturisasi dari awal, duduk bicara sama supplier, sama customer kita, sama karyawan kita juga, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini yang menurut saya bisa kita lakukan. Tunda dulu kewajiban-kewajiban yang non-esensial, kewajiban kepada karyawan itu bisa kita duduk untuk mencoba mencari titik temu dan pastikan perusahaan ini masih tetap bisa bertahan gitu. Karena ini yang tidak diinginkan dalam krisis sekarang, di mana sampai kita kehabisan bensin. Karena cash is king, cash flow itu kayak darah di dalam krisis kesehatan. Kalau kita nggak ada darah, ya akan sulit, kita akan sangat sulit untuk kita bertahan. Demikian Mas Yoga, saya kembalikan ke Pak Harun. Siap, terima kasih Bang Sandi. Nah, ini nasihat baik ya. Semua tetap ini ya, cash flow, penekanan, terus teman-teman jaga di saat ini cash is king ya. Ini nasihat yang luar biasa dari mentor kita. Oke, selanjutnya saya minta Mas Gogot ya. Mas Gogot juga hari ini dia yang aplikasi ini Bang Sandi. Aplikasi ojek online kita, Dio yang pegang. Tampilannya seperti ini. Ini kelebihannya aplikasi ini hari ini Bang Sandi. Kita ini lebih ke pelayanan publik sekarang. Jadi ada pelayanan e-tilang, terus delivery-nya e-KTP, termasuk delivery obat dari RSUD dan Rumah Sakit Islam di Nganjuk, semua sekarang pakai ini sekarang. Malah kemarin Desperindak juga minta untuk belanja delivery-nya pakai ini sekarang sementara. Kita bisa bersaing dengan Grab karena kita lebih ke pelayanan publik. Karena kalau Grab kan dia nggak bisa ya. Monggo Mas Gogot langsung menjelaskan ke Bang Sandi. Silakan. Oke, terima kasih Bang Sandi. Saya kan usahanya di bidang IT yang utama ya, sama seperti Bang Harun. Hari ini kami terpukul juga, selain dampak corona juga kenaikan rate dolar. Karena harga-harga langsung mengikuti kurs dolar saat ini. Jadi harga sudah naik, kemudian dari user, selain dampak corona juga kita kena juga karena musim penghujan. Jadi tiap sore alhamdulillah di Nganjuk ini jam 4 sampai malam sudah turun hujan. Jadi konsumen tidak bisa belanja karena toko kami masih offline. Kemudian dampak dari corona ini juga distribusi barang dari supplier itu terhambat karena barang-barang yang kami jual ini kan semuanya dari Cina, laptop, kemudian
aksesoris dan sebagainya itu kan kita impor semuanya. Nah, kemudian akibat itu juga supplier juga menawarkan, artinya pembayaran yang bagus yang akan mereka cover. Kalau misalkan kita tersendat, ini kan kita nanti di blacklist nggak bisa ambil barang. Karena kalau kita nggak bisa ambil barang secara tempo kan berat. Kalau selama ini saya Bang Harun ini ngambil barang-barang kayak laptop itu kita tempo maksimal 2 minggu. Nah, kemudian respon pasar melemah, kita juga repot juga ini. Jadi itu. Kemudian saya juga sama Bang Harun juga ini lagi merintis untuk penjualan sepeda listrik ya di Nganjuk ini. Jadi kita pengen juga Nganjuk nggak ketinggalan seperti di kota-kota lainnya, mulai ada pengalian dari sepeda motor ke listrik. Tapi ya kembali karena sepeda listrik itu juga masih dari Cina, dirakitnya memang di kita, tapi pabrikannya partnya kan dari Cina, ini kan juga terhambat. Kemudian daya beli masyarakat juga turun, jadi ya alhamdulillah kita tapi alhamdulillah juga semuanya sudah ya, barang-barang yang kita stok itu sudah terbayar. Nah, kemudian dengan keberadaan Jack ini yang kami pikirkan sebenarnya adalah jadi yang berat selaku direkturnya Jack ini terkait dengan para driver. Jadi para driver ini yang harus berjuang di depan untuk pelayanan kepada konsumen. Jadi mereka terkait dengan yang kami khawatirkan terkait dengan penularan corona ini sebetulnya. Jadi mereka kan langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan mitra food ya, di warung-warung itu kan mereka juga ketemu dengan orang banyak ketika harus ngambil pesanan dari konsumen. Ya, jadi itu sebetulnya kalau angka ordernya kita lihat ini grafiknya naik ya, karena ya orang kan takut keluar rumah. Ya, takut keluar rumah sudah pesan aja pakai Jack. Tapi kami juga khawatir ini para driver bagaimana kalau misalkan ada yang sampai kena tertular gara-gara dia kerja ini. Ya. Terus sebagian driver itu di grup BA juga mereka nanyakan ini dari kantor ada nggak ini jenis fasilitas kalau misalkan ada yang kena bagaimana, itu yang jadi pikiran kita seperti itu. Ya. Jadi ujung tombak dari Jack ini kan memang di drivernya gitu. Kemudian terkait dengan mitra foodnya, kalau di Jack namanya jajan, mitra jajan. Ini sebagian warung kan juga tutup karena ada himbauan dari kepolisian dan ini untuk menghindari kerumunan, sehingga sebagian juga mitra jajan kita ini tutup. Jadi ketika ada orderan ternyata banyak yang juga tutup ya. Tapi ada juga yang mereka memang mengkhususkan untuk pengiriman aja, jadi tidak melayani makan di tempat. Jadi itu yang jadi peluang kita. Ya. Jadi itu mungkin Bang Sandi. Kemudian kami juga jadi pikiran itu kalau kita sebagai pengusahanya ini kan mungkin ya kena dampak, tapi kan tidak seperti masyarakat yang ada di sekitar kita yang tukang, kemudian buruh harian dan sebagainya. Nah, kami ini juga bingung ini nunggu-nunggu langkah pemerintah karena di sekitar kita kan ada istilah sekarang mau di lockdown, nah, terus nanti makan apa? Nah, itu nanti mohon Bang Sandi juga memberikan arahan kepada kita. Itu aja Bang Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang Sandi silahkan. Ya, terima kasih Mas Gogot. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya, ini sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Tadi juga ada pertanyaan yang
mirip-mirip, yaitu berkaitan dengan Pak Sony yang bisnisnya di bisnis minimarket. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa justru dengan COVID-19 ini perilaku physical dan social distancing berubah secara total. Bahwa kita untuk sementara waktu karena belum ada vaksinnya dan ini sebetulnya penyakitnya ini penyakit flu yang tingkat transmisinya sangat cepat dan untuk yang tidak dalam kondisi baik, terutama yang lansia dan masyarakat yang beresiko tinggi, bisa berakibat fatal. Jadi selama kita menepati atau mengikuti anjuran pemerintah, memang perilaku dari buying behavior atau perilaku pembeli ini yang harus kita sikapi. Nah, untuk minimarket kayak Pak Sony, terus juga Pak Bobot tadi, bisa melakukan kerjasama antara masyarakat yang pasti harus terus mendapatkan asupan bahan pokok dan bahan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari mereka melalui dilakukan sistem drop-off. Seperti kita ketahui, Jakarta agak leading karena kita kan zona merah. Di Jakarta ini sekarang lagi disimulasikan di mana kalau ada keputusan pemerintah untuk melakukan pembatasan yang lebih disiplin lagi melalui social distancing atau karantina wilayah, tanggung jawabnya untuk penyediaan bahan pokok itu di tangan pemerintah. Dan di sini pasti akan bekerja sama juga dengan dunia usaha. Saya terus terang karena belum pernah punya pengalaman menghadapi ini, ya saya hanya melihat dari negara-negara lain yang sudah di depan kita seperti China, Amerika yang mungkin sekitar 3-4 minggu di depan Indonesia. Apa yang mereka lakukan dan ini akan terjadi di Jakarta. Saya doakan Nganjuk itu kan sekarang belum zona merah ya, tapi dengan ada himbauan untuk tidak mudik, himbauan-himbauan untuk memastikan kita membatasi ini tidak akan menjadi red zone. Jadi ini juga yang ingin saya sampaikan ke Mas Bobot, bahwa nanti disinilah peran kita untuk duduk sama-sama, karena saya yakin kalau kita bersama-sama, kita bersatu, kita bisa melewati ujian ini, melewati badai ini. Nah, Mas Imam ini ya, pertanyaannya turun omset dan ada bisnis yang naik, ya bisnis online, bisnis kesehatan, bisnis yang berkaitan dengan, menurut saya juga yang banyak dibidik ini adalah farmasi, jamu, bisnis-bisnis jamu ini akan naik ke depan karena kita punya 98 lebih varian daripada peningkatan imunitas tubuh kita, tapi kita belum mampu untuk mengambil peranan ini. Bisnis makanan juga, karena makanan from farm to table ini yang nanti akan disiasati dengan bisnis digital. Untuk properti, skema gotong royong ini Mas Ari Pambudi, saya yakin akan terus berjalan karena sandang, pangan, dan papan pasti angsuran tanpa bank karena ada gotong royongnya. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, memang prinsipnya gotong royong harus saling bantu-membantu, harus saling melakukan kepedulian untuk menunda angsurannya dan menjaga agar situasi ekonomi dari para mitra sehingga tidak terlalu terdampak kepada perusahaan propertinya. Dan saya yakin kita akan melewati krisis ini, mau 18 bulan, mau 1 tahun, mau 9 bulan, tapi kalau kita lihat dari siklus krisisnya ini pasti akan berakhir. Pandemi juga pasti akan berakhir. Nah, siapa yang kuat dengan menahan napas, siapa yang punya
kemampuan untuk bersilaturahim, bernetworking yang baik, kita yakin mereka akan mampu untuk mengambil justru peluang pasca COVID-19 ini. Saya kembalikan lagi ke Pak. Ya, terima kasih Bang Sandi. Namun saya diberitahu bahwa jadwal video ya, conference waktu. berikutnya yang saya mesti hadir, jadi izin mungkin ini Siap Bang Sandi, karena waktu juga yang waktu yang memisahkan kita. Insya Allah nanti semua barangkali mungkin ada sesi-sesi selanjutnya, tapi yang jelas kita sebagai pengusaha semua di sini, terima kasih masukannya dari Bang Sandi tadi. Saya juga mohon maaf teman-teman yang mungkin nggak kebagian waktu karena waktunya juga terbatas. Sekali lagi saya Mas tadi Harun, catat. interupsi. Ya. Mas Harun, interupsi. Untuk Bang Sandi mungkin dengarkan ya. Kapan-kapan kalau ada waktu datang ke Nganjuk, Bang, kita langsung dapat wejangannya. Jadi biar lebih itu. Nunggu setelah pandemi. Oke. Bang Sandi ada undangan ke Nganjuk. Insya Allah nanti kita siapkan sesinya, waktunya Bang Sandi. Setelah ini nanti kita bisa lebih tanya, bisa lebih langsung, tapi dengan kondisi semua pandemi sudah lewat. Ya, saya terima kasih Mas Harun. Kemarin ini saya sempat nginep di Nganjuk, dibangunin pagi-pagi, tapi nggak sempat ngerasain karena pas kebetulan lagi puasa. Di sana saya ketemu sama pengusaha shuttlecock, juga pengusaha bawang merah, ada petani juga. Ini satu peluang yang menurut saya, kalau kita bicara sekarang Nganjuk kan bawang merah, tapi kalau bisa menjadi sentra juga untuk produk-produk pangan lainnya maupun produk energi, ini merupakan peluang. Terus juga kalau kita bisa kembangkan bisnis di pendidikan dan kesehatan, itu juga merupakan peluang. Bisnis properti ini bisnis yang karena